Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi tanpa landasan, serta isi dari keduanya. Salawat berma'asalam tak bosan-bosannya kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan. Dan kata-kata penghormatan saya, rasa terima kasih saya kepada Ibu Wahyu Khafidah AMA SPIMA yang telah membimbing kami dalam mata perkuliahan agama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faira Umayyah. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Kampus Universitas Serambi Mekah. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya tolong like, komen, subscribe, dan share ya video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu, bapak, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Baik, saya akan menjelaskan tentang perilaku perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa banyak sekali anak muda-mudi zaman sekarang yang bergaul dalam pergaulan bebas. Dengan perkembangannya zaman dan teknologi, banyak sekali anak-anak muda yang mengikuti tren, yang mana banyak sekali anak-anak perempuan yang menyerupai laki-laki. Contohnya, dalam segi berpakaian seperti laki-laki, dan juga tingkah laku hampir 30% menyerupai laki-laki, dan juga sebagian laki-laki yang menyerupai wanita, baik dari segi berpakaian, make up, dan juga tingkah laku. Dan tidak sedikit pula mereka melakukan transgender. Sebagaimana yang kita tahu bahwa transgender itu adalah perpindahan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dan dari laki-laki menjadi perempuan. Namun apa boleh buat, transgender yang pada awalnya dipraktikkan oleh masyarakat barat, terlebih oleh artis-artis Hollywood, telah jauh merambat ke seluruh masyarakat dunia melalui media televisi, internet, HP, dan lain sebagainya. Mau tidak mau, banyak masyarakat yang melihat kemudian terlibat dalam hal yang salah tersebut. Hal itu sangat mempengaruhi daya berpikir dan tindakan dari masyarakat, terlebih bagi para remaja yang sedang mencari jati diri. Pada zaman yang canggih ini, tentunya tontonan akan menjadi tuntunan. Mirisnya, masyarakat barat telah memberi panggung bagi mereka sehingga banyak masyarakat yang menirunya, terlebih dari kalangan remaja. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya katakan tadi, masa remaja adalah masa mencari jati dirinya, ditambah banyak remaja sekarang yang tidak ditanamkan ilmu pengetahuan agama oleh orang-orang yang berperang penting atas dirinya, seperti orang tua ataupun guru, untuk mengajarinya ilmu agama, juga membentuk akhlak yang baik, agar mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa transgender itu adalah perbuatan yang keji
dan Allah melaknat orang-orang yang melakukan transgender, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-daini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillahi dzalikad dainul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun, yang artinya, wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam ayat di atas, seorang tokoh agama yang bernama Buya Hamkam pernah menafsirkannya. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Artinya, lazimilah atau tetaplah pelihara fitrahmu sendiri, yaitu rasa asli murni dalam jiwamu sendiri yang belum kemasukan pengaruh dari yang lain, yaitu mengakui kekuasaan tertinggi dalam alam ini, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Raya, Maha Mengagumkan, Maha penuh dengan kasih sayang, Maha Indah dan Maha Elok. Kata fitrah terdapat juga pada ayat 172 dan surat Al-A'raf. Diartikan bahwa manusia yang masih dalam wujud ini, artinya dalam kandungan, adanya perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Pengakuan tentang adanya Tuhan itu adalah fitrah bersama tumbuh dan menumbuh seburkan akal. Dapat dipahami bahwa Buya Hamkam dalam menafsirkannya tentang merubah ciptaan Allah itu, mengembiri binatang ternak, memotong telinga-telinga mereka, merubah agama Allah, mentato, dan sebagainya merupakan tindakan yang tidak memfungsikan ciptaan Allah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Terlahir dalam bentuk perempuan atau laki-laki juga sudah merupakan ketetapan dari Allah. Tidak akan ada perubahan padanya dan tidak bolehlah bagi kita untuk mengubahnya. Jika kita tetap memaksakan untuk mengubah gender, maka itu adalah sebuah kesalahan yang amat sangat besar. Kendalikanlah hawa nafsu. Jelas merubah gender dari laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke laki-laki adalah sebuah keharaman, baik secara fisik seperti operasi mengubah kelamin untuk bentuk tubuh dan wajah, secara penampilan seperti lelaki berdandan seperti perempuan, dan sebaliknya, perempuan yang berdandan seperti laki-laki, maupun secara sifat atau perilaku. Jika ada yang bertanya apa buktinya, ataupun mengatakan bahwa transgender bukanlah sebuah kesalahan, melainkan bentuk dari kebebasan dalam mengekspresiasikan diri, jawabannya adalah pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam la'annal mukahanna sina minar rijali wal mutajarrati minan nasai, yang artinya
Sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Dengan jelasnya hadis tersebut menyatakan akan keharaman di dalam tindakan laki-laki yang mengubah dirinya sebagai perempuan maupun perempuan yang mengubah dirinya sebagai laki-laki atau biasa kita sebut sebagai transgender. Memang ia sebagai pemuda-pemudi yang hidup pada zaman modern seperti ini sekarang, tidaklah menjadi sebuah kesalahan bila ia ingin bebas mengapresiasikan dirinya selagi tidak melanggar norma-norma agama dan syariat. Yang salah ketika ada pelanggaran dari yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, tidak saya pungkiri sekarang memang sangat susah untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang hukum dari transgender. Karena mainnya masyarakat telah terlalu jauh didukung oleh sikap para pemerintah yang mengizinkan para transgender terus-menerus berada di dalam panggung hiburan yang secara tidak langsung akan menjadi tuntunan bagi masyarakat. Adanya beberapa transgender yang mewarawiri di media bahkan diambil sebagai artis televisi. Entah mereka melupakan bahwa memberi panggung kepada mereka adalah salah satu bentuk atau dukungan, ataukah sengaja menjadikan mereka sebagai inspirasi bagi pemuda-pemudi penerus bangsa. Bahkan lebih mirisnya, wilayah yang kental akan ilmu agama dan hukum syariat. Wilayah yang sangat kita cintai yaitu Aceh. Pemerintah Aceh tampaknya tidak mengambil pusing tentang perkara ini. Apakah pandangan saya salah? Oh, tentu tidak. Begitu banyak bukti yang saya lihat sehingga saya berani jika harus berargumentasi dengan pemerintah yang berdasi. Apakah saya benci? Tentunya tidak. Saya hanya menyayangi di mana tindakan dari pemerintah yang mengambil kendali dari wilayah yang hukumnya sangat berpegang pada syariat. Mengapa tidak ada tindakan atau penegasan hukum bagi mereka yang melakukan kesalahan fatal ini? Yang sudah jelas ini melanggar syariat Islam. Saya lihat para transgender begitu merajalela, bukan hanya di dalam ruang lingkup mereka yang bekerja berprofesi sebagai tukang salon. Bahkan ada beberapa yang berani menunjukkan eksistensinya di sosial media maupun turun ke jalan raya. Saya rasa peran pemerintah sangat dibutuhkan di dalam perkara ini. Bukan hanya peran nasihat dan ceramah dari para tokoh agama, namun tindakan dari pemerintah juga harus ikut serta membantu untuk menghentikan perkara transgender ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.